perkenalkan saya Mahdi PD, saya merupakan salah guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang yang bertempat tugas di PTB SMP 2 Bumi Makmur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yakni Bapak Hairul Fahmi SPD. Beliau adalah salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris di UPTB SMP 2 Bumi Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada kesempatan hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak hari ini, Pak. Alhamdulillah baik, Pak ya. Senang mendengarnya. Ya. Sebagai tindak lanjut dari wawancara kita tempo waktu kemarin, Iya. kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Iya. Di mana pada saat observasi nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, kenapa kita melakukan percakapan observasi, Pak ya? Tentunya sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Bapak dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Juga pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Mungkin langsung saja Pak ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama Pak. Ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya Pak? Ada beberapa tujuan Pak yang saya harapkan nanti kepada siswa ini dan bisa peserta didik saya ini mampu. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisa struktur teks prosedur dalam bentuk resep. Kemudian yang kedua, peserta didik ini dapat menyusun teks sederhana berbentuk prosedur teks yang runtut artinya berurutan dalam bentuk resep. Nah itu Pak, dua itu. Kemudian ada nanti ada juga tujuan sebagai profil pelajar Pancasilanya, mungkin nanti yang saya harapkan nanti siswa ini dapat membuat teks prosedur sederhana dengan kreatif. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat secara mandiri membuat teks prosedur sederhana. Bagus sekali Pak ya. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang Bapak capai? Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu kemampuan pengetahuan siswa, di mana siswa mampu mengidentifikasi jenis teks dan juga nanti siswa mampu membuat teks prosedur secara sederhana. Oke, mantap sekali Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan dalam kelas? Mungkin seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Adapun rancangan pembelajaran ya Pak ya, saya nanti akan melakukan terkait tentang strategi pembelajaran ini. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, dan nanti saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Dan juga tentang model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran ada diskusi nanti di dalamnya, dan juga ada percobaan, ada tanya jawab dan penugasan, juga membagikan kelompok nanti. Kemudian yang secara heterogen Pak, artinya kelompok ini saya gabung lagi tanpa memandang karakteristik siswa sehingga semua bisa aktif dan bekerja sama. Oke, bagus sekali Pak ya. Berarti strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional.
Selanjutnya model pembelajaran yang Bapak terapkan di sini yaitu Program-Based Learning. Selanjutnya metode pembelajaran digunakan ada diskusi, percobaan, tanya jawab, dan penugasan juga membagikan kelompok secara heterogen tanpa membedakan karakteristik siswa sehingga peserta didik aktif dan bekerja sama. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah media apa yang digunakan selama proses pembelajarannya nantinya, Pak? Ada beberapa media, Pak. Terutama saya akan menggunakan laptop. Pasangan laptop ini ya pastilah proyektor, Pak. Nah, kemudian saya menggunakan PowerPoint, kemudian ada video juga, dan LKPD untuk siswa. Untuk selanjutnya di sini media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran seperti laptop, proyektor, PowerPoint. Pertanyaan saya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Insya Allah nanti hari Rabu, Pak. Hari Rabu itu nanti jam 1 dan jam 2 dia lebih efektif lagi kan. Kalau 1 jam nanti ya tidak maksimal waktunya. Jadi jam 1 ke 2 jadwal pembelajaran bahasa Inggris ada hari Rabu. Oke. Jadi Bapak akan mengajar pada hari Rabu. Iya, Pak. Sedangkan pada jam pembelajaran 1 ke 2. Iya. Baiklah Bapak, insyaallah Rabu saya akan masuk kelas untuk melakukan observasi. Iya. Untuk melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, siap. Setelah dilakukan proses pembelajaran dalam kelas, nantinya kita akan mengadakan diskusi pasca observasi. Akhiri diskusi pasca observasi pada hari ini, saya ingin menanyakan apa yang Bapak dapatkan pada diskusi pasca observasi. Ada banyak hal, Pak, yang saya dapatkan, juga hal-hal yang baru. Kita diskusi hari ini, di mana saya banyak sekali mendapatkan gambaran materi yang akan saya sampaikan nanti pada siswa, seperti perlakuan siswa berdasarkan karakteristiknya yang unik, kemudian media, model, dan strategi yang perlu saya terapkan dalam pembelajaran. Dengan demikian, saya lebih siap saat observasi yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas kemudahan waktunya, Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan observasi dengan baik, lancar, tentunya sesuai dengan pembelajaran yang telah Bapak rancang. Demikian kegiatan praobservasi yang dilakukan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di mana dilaksanakannya kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Salam guru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bapak mohon untuk memimpin doa ini Bapak mintakan kepada anak Bapak Habib. Ayo mulai. Yang pesantren kemarin siapa aja? Yang San ya. Ya, mungkin doanya. Ya, silakan.
Siapa yang tidak hadir hari ini? Andi, mana dia? Hah? Siti. Apa lagi? Jarang apa? Sakit. Jadi ada 2 orang. 2 orang yang tidak hadir hari ini. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu sebelum kalian hari ini menerima materi yang akan Bapak ajarkan. Kalau Bapak tanya, kalau kalian pernah melakukan, kalian jawab ya. Pernahkah kalian di rumah membuat makanan atau minuman sendiri? Pasti kalian pernah ada yang memasak mie sendiri atau membuat minuman sendiri. Pernah? Pasti pernah kalian. Hari ini kita belajar teks dalam bahasa Inggris, yaitu text procedure atau procedure text. Itu kalian lihat. Jadi dalam teks prosedur tersebut itu ada mengandung kata-kata action atau example, kemudian ada yang namanya kata-kata kayak memasak, itu kan cook dalam bahasa Inggris itu. Kemudian ada kalau membuat makanan itu ada kata slice dan sebagainya. Jadi hari ini sudah we are learning about the procedure text. Kemudian capaian yang ingin Bapak inginkan nanti kepada kalian adalah kalian mampu berkomunikasi tentang pengalaman kalian dengan kalimat sederhana. Kemudian kalian bisa juga membuatkan satu kalimat sederhana dengan contoh yang nanti Bapak berikan. Kemudian kalian mampu memproduksi berbagai ragam teks, tulisan maupun lisan sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkungan global. Jadi nanti ada kaitannya dengan media sosial sekarang. Hasilnya itu nanti Bapak harapkan kalian bisa mengupload ke dalam media sosial kalian. Tiap pagi, ini kalian. Sebelum kalian masuk ke dalam pembelajaran, kalian tonton dulu video ini. Video yang akan Bapak tayangkan ini mengenai procedure text, dan kalian harus perhatikan baik-baik karena setelah ini ada nanti akan Bapak berikan tugas kelompok kalian. Jadi kalian simak video ini karena dalam video ini nanti jelas apa itu yang dinamakan procedure text, kemudian ciri teksnya bagaimana, dan contohnya juga bagaimana ya. I hope that everything is going well for you. Video kali ini kita akan membuat contoh lain daripada procedure text, yaitu cara membuat negotiation. Now everyone, let's prepare the utensil and ingredients. To make a negotiation, actually we need some kitchen utensils such as blender, knife, plate, and place. Meanwhile, for the ingredients itself, we need 1 window, a glass of evaporated milk, 3 tablespoons of brown sugar, and
video tadi, apa yang bisa kalian tangkap pengamatan kalian? Judulnya apa? Judulnya tadi apa? Judulnya apa? How to make mango melon. Cara membuat milkshake mangga. Itu namanya president text. Jadi kalau ada kata how to make itu artinya cara dan bagaimana. Nah itu bagian kitchen utensil. Before making mango shake, we need kitchen utensil such as. Itu namanya apa? Istilah dalam president text ada yang tahu itu istilahnya apa? Hah? Alat, ya, alat atau ya kan kalau kita ingin membuat sesuatu pasti ada syaratnya macam-macam ya. Contoh misalkan membuat kopi ya, dari sendok pasti ya. Kemudian ada gelas dan air dan kopinya. Nah ini kitchen utensil masuk dalam alat atau material, bahasa Inggris itu material. Ini ingat, kayak blender, knife, plate, dan gelas. Dari 3 langkah ini, Bapak tanya dulu. Kata kerja apa yang kalian temukan di sini? Kata kerja. Cuci, kedua, kupas, yang ketiga, cut atau potong. Itu kata kerja. Dalam pembuatan present text, kata kerja ini sering muncul kayak was itu sering muncul. Nanti potong bawang kecil-kecil, berarti kan union into small piece. Nah, kan ganti. Jadi kalian nanti kalau membuat tidak, how to make fried rice, cara membuat nasi goreng. Kata pertama potong bawang kecil-kecil misalkan, atau cuci beras. Kalau nasi goreng itu berasnya sudah masak ya. Misalkan kalian potong bawang kecil-kecil, misalkan berarti kan union into small. Jadi kalian ganti itu nanti yang ininya, yang mango ini ganti dengan apa yang ingin kalian buat. Ya adil. Perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan. Ya. Ya perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan. Ya 5 kelompok ya lah. 5. Apa makanya lah? 5 kelompok lah. Ya. Karena kalian mainan dulu sampai yang menang dulu. Apa namanya? Ya, ayo cek. Ya, ayo.
Kemudian setelah judul materialnya. Ya, silakan nomor 1 untuk pertemuan mendatang supaya lebih serius lagi. Pelajari di YouTube cara membacanya kayak apa, cara menyampaikan kayak apa, pelajari di video. Sekarang kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar tentang prosedur teks ya. Prosedur teks tadi ciri-ciri teksnya ada apa yang pertama? Material, yang kedua ingredient, dan yang ketiga ada step, langkah-langkah. Itu kalian perhatikan. Nanti untuk lebih jelas nanti akan lebih jelaskan pertemuan mendatang. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafi PD, guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut, dalam percakapan praobservasi. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Hairul Fahmi SPD, Ya Pak. guru mata pelajaran bahasa Inggris UPTD Siti Duri Makmur. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi telah dilaksanakan. Pak Hairul Fahmi, Ya Pak.
dalam percakapan observasi kali ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Iya Pak, siap Pak. Untuk pertanyaan pertama, Iya Pak. bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Perasaan ya Pak ya? Iya. Kemarin ya, pada hari Rabu kemarin ya, saat observasi kelas kemarin ya, walaupun sering ya, Iya. saya melakukan pembelajaran ya, pada saat observasi itu ya masih ada ya rasa tegang sedikit, gugup, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Oh iya, baik, alhamdulillah Pak ya. Ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas Ya. dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa saja Pak? Yang area ya, Ya. atau apa yang ingin saya harapkan pada Ya. siswa kemarin ya. Ya. Dan alhamdulillah kemarin pada saat pembelajaran siswa ini sesuai dengan harapan pada tujuan pembelajaran, yaitu yang saya harapkan itu nanti siswa ini pengetahuannya dan keterampilan itu akan bertambah, khususnya di sini dalam masalah teks prosedur Pak. Dan alhamdulillah siswa pada kegiatan kemarin itu sebagian besar itu mampu menangkap materi yang saya sampaikan. Mereka mampu menganalisis teks prosedur dan mereka juga bisa menyusun teks prosedur dengan sederhana. Ya. Ya. Menurut Pak Hairul Fahmi SPD, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik Pak? Menurut saya sudah Pak, namun memang masih ada sedikit kendala-kendala karena karakteristik siswa ini kan berbeda-beda juga. Memang sudah lazim yang saya alami dan guru lainnya juga mungkin begitu juga Pak. Yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Mungkin karena mereka di rumah itu kurang perhatian juga masalah pembelajaran di rumah Pak. Tapi alhamdulillah semuanya secara umumnya Pak berjalan dengan lancar. Baik Pak. Ya. Masalah seperti itu wajib dialami oleh guru lainnya. Lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah itu Pak ya, dalam pembagian kelompok mungkin saya akan berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, ada visual, auditory maupun kinestetik Pak, sehingga anak akan merasakan. Oke, baik Pak ya. Berarti itu adalah rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Betul Pak, betul. Yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Iya, betul Pak, betul Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi? Menurut saya secepatnya lebih baik Pak, karena ini kan berkaitan dengan kepentingan murid juga Pak. Baik Pak Hairul Fahmi. Iya Pak. Semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat dilaksanakan dan masalah yang Bapak alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Iya Pak. Saya menunggu kabar baik dari Bapak. Iya Pak, nanti saya kabari Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak ya. Iya. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan praobservasi, observasi sampai pada percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Bapak Hairul Fahmi. Terima kasih juga Pak, sama-sama Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.